Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami salah satu dari kelompok dari mata kuliah Web Framework yang di mana kami beranggotakan saya sendiri Afifullah Juna Putra, ada kawan saya AM Rama, Rizky Jaya Putra, dan Hanif Diaul Haq. Yang di mana pada video kali ini kami akan mempresentasikan UTS yang berjudul Implementasi Framework pada website perpustakaan. Yang dimana untuk latar belakangnya sendiri, implementasi framework ini adalah salah satu pengembangan web perpustakaan yang dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem pengelolaan perpustakaan yang masih konvensional atau manual menjadi sistem informasi berbasis web yang modern dan efisien. Sistem lama seringkali menghadapi masalah serius seperti proses administrasi yang susah atau juga ketidakaturan data, sehingga kami rasa butuh adanya pembentukan eh, bentuk website yang dibantu oleh adanya framework yang dimana kami menggunakan Laravel dan juga JS sebagai bentuk akhir dari React.js sebagai bentuk akhir dari eh, website sendiri. Nah, kalau untuk framework yang kami gunakan, seperti yang saya sebutkan tadi, kami menggunakan React.js dan juga Laravel. Lalu di sini kami akan menjelaskan juga terkait API atau Application Programming Interface, yang dimana itu adalah sebuah perangkat aturan dan protokol yang bertindak sebagai perantara yang memungkinkan ada dua aplikasi perangkat lunak yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, fungsi utamanya itu untuk memfasilitasi integrasi antar sistem, di mana satu aplikasi, seperti aplikasi klien, dapat meminta informasi atau layanan dari aplikasi lain, server, atau penyedia sumber daya tanpa perlu mengetahui detail internal cara kerja sistem tersebut. Nah, pada proyek ini kami telah membentuk beberapa struktur yang dimana saya jelaskan sedikit di sini ada struktur API yang dimana untuk struktur API ini adalah struktur pembentukan di backend ya, yang dimana ada beberapa file seperti ada out control PHP, book controller, control PHP, book user, app dan book factory dan juga yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan struktur lainnya juga adalah struktur untuk front end-nya atau menggunakan React-nya. Bisa dapat dilihat di sini ada home.js, login.js, register.js, dan app.js. Dan juga ada main dan juga index. Nah, nanti akan didemo oleh teman saya yang lain. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya berikan kepada teman saya yang lain untuk melakukan demonstrasi dari file-file yang telah saya jelaskan tadi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya itu Afifullah Jina Putra untuk menjelaskan dari proyek kami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan file migration kami, API, dan juga ke kontrol dari CRUD dalam sistem kami. Yang pertama itu ada dalam migration. Jadi, file migration ini adalah sebutannya adalah sebuah template biru atau cetak biru yang mana di sini akan digunakan untuk database. Jadi seperti contoh di sini kami membuat sebuah user, itu table user yang diinisiasikan atau diisi kolomnya sebagai ID, string, ID, nama, email, email verified at, dan juga password. Nah, jadi di sini file migration kami itu ada lumayan banyak. Yang mana terdapat pertama itu adalah eh, buat user untuk autentikasi, kemudian ada cache table, jobs table, juga personal access token table, dan juga create book table. Nah, jadi create book table ini digunakan untuk membuat sebuah tabel dari buku. Seperti ada title, author, publisher, year, dan juga ISBN. Yang mana film migration ini nanti akan di run menggunakan PHP Artisan Serve. Kemudian kita akan lanjut ke API. Oke, jadi di API ini terdapat di dalam folder roots dan juga api.php. Jadi di API ini nantinya akan menghubungkan bagian backend dan juga bagian frontend-nya, yang mana backend-nya adalah dari Laravel dan juga untuk front-end-nya adalah bagian dari React. Jadi di sini eh, pertama adalah register dan juga login. Ini untuk memastikan bahwa yang bisa mengakses dari getbook dan get
pos ini hanya orang yang sudah login. Oke, kemudian bagaimana cara kita membuktikan ini sudah API? Itu bisa dari bagaimana output dari gate-nya. Oke, bisa saya contohkan. Jadi di API kami, jika kita memakai get itu akan mengoutputkan eh, output JSON. Jadi yang mana output JSON ini nantinya akan digunakan untuk React-nya. Oke, saya contohkan terlebih dahulu. Oke, saya akan buka Postman di sini. Jadi di sini adalah eh, bagian get, yaitu get localhost saya, dan juga API, dan juga books. Jadi di sini sudah bisa ditemukan bahwa yang di outputkan adalah JSON, yang mana JSON ini akan digunakan untuk React. Nah, ada authorization. Jadi authorization ini yang sudah saya bilang dulu tadi, kalau ini semua get dan juga post itu tidak bisa untuk dilakukan sebelum user sudah dipastikan benar. Di sini ada authorization atau token. Juga di sini ada key-nya accept dan juga value-nya application. So, oke, lanjut. Mungkin bisa kita lihat di book controller. Book controller. Nah, jadi di sini adalah query-query untuk mengambil data. Ada query book untuk mengambil bagaimana CRUD kami itu berjalan. Terus kemudian ada seeder. Jadi di sini adalah seeder yang mana terus saya di project kami itu ada dua, yaitu seeder untuk user dan juga seeder untuk buku. Yang mana di dalam seeder ini kita menggunakan 10 data user yang masih dummy. Jadi kita masukkan 10 data user. Dan juga ada book seeder yang mana di sini ada factory 100 yang mana kita akan menampilkan atau memberikan sebanyak 100 data palsu ke dalam project kami. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu AM Rama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai front end dari tampilan web yang kami miliki. Yaitu di sini kami front end-nya menggunakan framework dari React.js, yang mana di sini terdapat eh, beberapa folder utama seperti Node Modules, yang mana Node Modules ini berisi beberapa library atau plugin yang dibutuhkan dalam proyek kami. Nah, di sini ada uh, folder public yang dimana berisi Void SVG, yang dimana Void SVG ini merupakan folder yang berasal dari framework atau ya framework dari Void itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada folder SRC, yang dimana pada folder SRC ini berisi folder API, aset, komponen, konteks, pages, ya, dan eh, komponen seperti app.jsx, index.css, dan main.jsx. Nah, di luar tiga folder utama itu ada file pendukung lainnya seperti gitignore, slin config.js, index.html, JSON, nah, ini untuk Node.js-nya, ada readme dan void config.js, yang dimana ini ada merupakan config dari eh, framework Void yang kita gunakan. Akhirnya pada folder API itu ada file axios.js, yang dimana file axios ini berfungsi untuk mengirimkan request HTTP ke ke backend atau ke Laravel. Nah, di sini ada import axios from axios. Terus di sini ada variable token yang dimana akan menyimpan token dari local storage itu sendiri. Nah, di sini ada variabel Axios client yang dimana yang berisikan URL dari localhost itu sendiri, yang dimana 127.0.0.1 eh, 8000 /API.
Headernya di sini adalah menerima request itu menerima dalam bentuk JSON. Ini ada kondisi apabila tokennya ada, itu akan menjalankan perintah Axios Client default headers command authorization dengan bearer token. Dan selanjutnya ada export default Axios Client. Ya, di sini ada folder aset yang memuat logo Unila. Kalau komponen ini berisi book modal, yang dimana file ini berfungsi untuk sebagai eh, sebagai tampilan untuk memodifikasi dari data buku itu sendiri. Seperti di sini ada book to edit, dan bagaimana menangani seperti update, create, membuat buku baru, mengupdate ini maksudnya seperti mengedit atribut dari buku seperti nama, judul, dan lain-lain. Terus ada di sini ada folder protect root.csx yang dimana di sini akan mengvalidasi token yang akan digunakan pada Axios.js tadi. Ini ada ini ada context.jsx yang berada pada folder konteks. Nah, di sini adalah 4 halaman utama yang berada pada eh, web project kami, yaitu ada dashboard, home, login, dan register. Mana ini dashboard merupakan tampilan untuk admin, di mana admin itu dapat melakukan root. Ini ada state data, state modal, dan untuk filter dari pemfilteran buku itu sendiri, misalkan difilter dari judul, pembuatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada fungsi untuk mengambil data buku dan melakukan filter menggunakan tahun, seperti itulah. Untuk demonya nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya untuk bagian dashboard. Nah, untuk bagian home ini, file home ini berfungsi untuk merender semua tampilan yang ada pada bagian frontend. Di sini ada tampilan login, yang dimana di sini hmm, oh ya, tadi pada bagian dashboard kami menggunakan plugin Sweet Alert. Pada plugin Sweet Alert nih digunakan ketika menghandle kondisi admin ingin menghapus menghapus buku. Nah, ini menggunakan Sweet Alert. Lanjut ke halaman login. Nah, di sini ada tab apabila untuk memvalidasinya. Tampilkan error, tampilkan error login jika ada. Nah, di sini ya, ini ke halaman register. Mana di sini ada kondisi apabila tidak memenuhi seperti nama minimal harus 3 karakter, format email itu harus berisi seperti yang sudah ditentukan, terus password itu minimal 8 karakter. Ada, nah di sini ada fungsi submit.
yang apa yang digunakan untuk menampilkan live error yang saya jelaskan tadi. Baik, seperti itulah untuk penjelasan mengenai front end menggunakan framework dari React. Kemudian penjelasannya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, di mana uh, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendemoan dari proyek yang telah dibuat, di mana-mana untuk pertama-tama kita akan run file yang ada di perpustakaan React. Di sini foldernya perpustakaan React dan menggunakan npm run dev. Lalu di sini artinya sudah berjalan, lalu kembali ke direktori perpustakaan API, di mana kita perlu menjalankan juga Laravel-nya itu menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, jika sudah begini, bahwasannya server sudah running. Jika sudah begitu, kita dapat melakukan search ini, menggunakan localhost. Ini, nah, selamat datang di perpustakaan, ini merupakan home-nya. Lalu pergi ke dashboard. Di mana pada login, di sini kita dapat melakukan login, tetapi kita di sini akan melakukan register terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun, di mana untuk nama lengkap namanya Budiman, lalu untuk emailnya budiman@email.com. Lalu untuk password dengan minimal 8, di sini kita buat saja budiman123. Lalu konfirmasi password budiman123. Registrasi berhasil, maka ada notifikasi registrasi berhasil, silakan login. Lalu kita lanjut ke halaman login. Di sini kita mencoba login menggunakan email yang sudah kita buat, yaitu budiman@email.com. Lalu di sini budiman123. Dan akan lanjut ke dashboard utama, di mana pada dashboard utama terdapat keterangan perpustakaan nilai dan juga sambutan selamat datang sesuai dengan username, yaitu Budiman. Lalu di sini terdapat beberapa buku yang sudah ada di database. Ini merupakan data faker, jadi tidak tidak sesuai dengan buku yang ada di real dunia nyata. Lalu di sini kita akan mencoba menambahkan buku, di mana pada judul buku di sini kita tambahkan petualangan si Joko. Lalu penulisnya adalah Dimas, lalu penerbitnya ada Erlangga. Lalu untuk tahun terbitnya ada di 2023. ISBN ini merupakan nomor serinya, yaitu kita bebas, lalu kita simpan. Maka di sini sudah terdaftar, tetapi di sini untuk bukunya itu dia terurut dari A sampai Z sesuai dengan ini. Kita perlu mencarinya ke bawah, di mana tadi ada di indeks P, yaitu adalah petualangan si Joko. Lalu di sini pengguna itu dapat melakukan edit. Misalnya tadi yang baru kita tambahkan di sini, kita ke kanan lalu bisa edit, dan kita dapat petualang. Misalnya kita edit buku judulnya menjadi petualangan si Joko menjadi petualangan si Gerald. Lalu kita update di sini. Setelah update kita dapat sudah menunjukkan bahwasannya update di sini sudah bisa, dan ketika kita ingin menghapus maka terdapat notifikasi dari sistemnya, di mana di sini terdapat konfirmasi ganda jika ingin menghapus. Jika iya, maka berhasil dihapus. Lalu kita jika ingin mencari judul tadi bahwasannya, maka tidak akan muncul di sini. Lalu kita dapat mencari judul buku, misalnya di sini Dolaram, Dolaram kita cari. Jadi kita cari, maka buku yang mengandung kata Dolaram itu bisa dimunculkan. Selain menggunakan pencarian judul buku dan atau nama penulis, maka kita juga dapat mencari sesuai dengan tahun terbit. Misalnya 2003.
Nah, selain menggunakan satu persatu, kita juga dapat menggunakan filter ganda. Di sini kita menggunakan tahun terbit 2023 dan dari A sampai Z. Dari Z sampai A, dari terbaru sampai terlama. Nah, di sini dari X sampai C. Jadi untuk filter-filter tersebut berjalan sesuai dengan semestinya, sesuai dari sistem yang telah kita rancang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.